Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Salam sukacita untuk kita sekalian. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini sangat singkat, hanya 2 ayat. Injil yang singkat ini bicara tentang kesibukan Yesus melayani. Sampai tidak sempat makan, bahkan keluarganya menganggap ia tidak waras lagi. Menarik merenungkan perikop yang singkat ini. Injil menegaskan pemberian diri dan cinta Yesus pada umatnya. Yang dipikirkan Yesus bagaimana umatnya diselamatkan. Yang dipikirkan Yesus adalah bagaimana mereka dapat dilayani dengan baik dan penuh sukacita. Karena itu ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Bagi Yesus melayani umat adalah yang pertama dan utama. Ia mengutamakan pelayanan pada mereka yang datang. Karena itulah ia tidak memikirkan dirinya. Terkesan aneh apa yang dilakukan Yesus karena dia melupakan dirinya sendiri. Tapi inilah cara Yesus mengajarkan kita, para muridnya, agar kita juga belajar untuk melayani dengan sepenuh hati. Agar kita total memberikan diri dalam pelayanan kita. Agar kita belajar melayani dengan baik. Saudaraku terkasih, dalam berbagai kesempatan saya sering mengatakan, bila kita sudah memutuskan untuk menjadi pelayan baik di gereja maupun di masyarakat, apapun tugas kita yang kita terima, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu pilihan kita saat kita memilih menjadi pelayan. Berarti kita memilih untuk memberikan diri, memberikan hidup kita untuk sesama yang lain. Bahkan mengibahkan hidup untuk sesama kita. Apakah semangat pelayanan itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Saya kira tunggu dulu. Semua cerita tentang pelayanan ini kadang hanya sampai pada taraf kata-kata indah. Baru sampai pada diskusi dan aturan. Baru sampai pada konsep dan syair-syair indah. Dan inilah yang sering kali terjadi juga pada kami, para imam, biarawan, biarawati. Bicara pelayanan begitu luar biasa. Bicara soal bagaimana menjadi pelayan yang baik itu menarik. Tapi realitas hidup mengatakan lain. Seringkali orang banyak bicara soal pelayanan yang baik dan murah hati. Apakah sudah dilakukan dalam kehidupan bersama? Nah, inilah persoalan kita. Kita seringkali pandai untuk bicara soal pelayanan. Tapi realitas hidup menjadi sulit untuk melayani. Banyak alasan yang dibuat hanya ingin membenarkan kemalasan kita untuk melayani. Di sisi lain kita belum tulus melayani. Kita masih seringkali ingin dipuji, disanjung, dihormati, dihargai. Bahkan sifat manusiawi kita menguasai itu. Banyak juga di antara kita yang melakukan sesuatu karena mau dipuji orang, dikagumi orang. Orang-orang seperti itu persis seperti orang Farisi yang melakukan sesuatu hanya ingin dikagumi. Saudaraku terkasih, sapaan Injil hari ini adalah sebuah kritikan untuk kita semua. Kita perlu mengadakan pembaharuan dalam hidup. Kita perlu sadar bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk melayani. Semua yang kita lakukan dalam hidup dengan tugas kita masing-masing adalah agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Biarlah Tuhan semakin dikenal oleh banyak orang lewat pelayanan kita. Dan kita hilang. Jangan sebaliknya. Bila dalam karir pelayanan kita masih sibuk mencari popularitas dan ingin diterima, mungkin kata-kata yang sering saya katakan, bertobatlah. Saudaraku terkasih, kita semua dipanggil. Saya sebagai imam, panjenengan biarawan-biarawati, dan semua umat. Kita dipanggil untuk melayani dengan rendah hati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.